Nah, buat Anda yang lagi mikir-mikir mau ganti mobil listrik, mungkin udah sampai tahap ngebayangin mobilnya parkir di garasi. Tapi tunggu dulu, ada satu hal super penting yang harus kita kupas tuntas hari ini, yaitu soal biaya pajaknya. Ini bisa jadi penentu Anda jadi beli atau enggak. Oke, kita mulai ya. Impian punya mobil listrik itu kan emang keren banget ya. Coba bayangin, mobilnya senyap, canggih, terus yang pasti lebih ramah lingkungan. Siapa coba yang nggak kepincut? Mungkin Anda bahkan udah naksir satu model nih, bener nggak? Katakanlah BYD atau satu yang lagi populer banget itu. Udah kebayang warnanya, fiturnya, semuanya deh. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik kerennya itu semua, ada satu biaya tahunan yang sering banget kelewat. Padahal, ini bisa ngubah semua perhitungan budget Anda. Yup, kita lagi ngomongin soal pajak STNK tahunan. Dulu, wah pemilik mobil listrik itu senang banget. Pajaknya kan kecil banget, hampir gratis lah bisa dibilang. Tapi cerita itu kayaknya udah nggak berlaku lagi deh sekarang. Dan jaminan pajak murah itu kini jadi tanda tanya besar. Jadi apa nih yang bikin jadi heboh? Ternyata ada aturan baru yang bikin nasib pajak mobil listrik ini jadi ya abu-abu. Nggak pasti. Dan inilah yang bikin ada dua skenario yang beda banget nasibnya buat kantong kita. Nah, disinilah mulai serunya. Jadi ada semacam tarik ulur nih antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Yang satu maunya A, yang satu lagi punya kuasa buat nentuin B. Coba dibayangin, timbangan. Di satu sisi, ada pemerintah pusat yang udah ngasih lampu hijau, minta pajaknya dinolin aja. Tapi, di sisi lain yang punya palu buat ngetok keputusan final itu ya gubernur di provinsi Anda. Jadi, semua kembali ke beliau. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, duitnya. Berapa sih bedanya? Wah, siap-siap kaget ya, karena bedanya ini jauh banget. Kita mulai dari skenario yang paling enak dulu deh. Coba bayangin, kalau Anda tinggal di provinsi yang gubernurnya baik hati dan ngikutin arahan pusat, pajak tahunan Anda cuma Rp143.000. Ini tuh cuma buat bayar asuransi kecelakaan lalu lintas aja, SWD KLJ. Murah banget kan? Tapi, gimana ceritanya kalau gubernur Anda memutuskan nggak ada pembebasan pajak? Nah, disinilah dompet Anda bakal kerasa banget bedanya. Siap-siap ya. Lihat deh tabel ini, perbedaannya benar-benar gila. Buat BYD atau One aja yang tadinya cuma Rp143.000, bisa loncat jadi sekitar Rp5 juta setahun. Belum lagi kalau kita ngomongin mobil premium kayak Denza D9. Itu bisa sampai belasan juta, bahkan Rp19 juta. Wow! Intinya apa? Tanpa insentif pajak itu, biaya tahunan mobil listrik canggih Anda bisa jadi 11-12 sama mobil mewah konvensional, kayak Toyota Alphard. Nah loh, ini kan benar-benar bikin kita harus mikir ulang soal budget operasional ya kan? Dari semua angka tadi, jadi jelas banget kan, kalau kunci utamanya itu bukan di Jakarta atau di level nasional, tapi di daerah Anda sendiri. Terus, apa dong yang harus kita lakuin sebagai calon pembeli? Gampangnya gini, mau murah atau mahal pajak mobil listrik Anda nanti, itu 100% tergantung sama kebijakan gubernur di provinsi tempat STNK Anda diterbitin. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya satu harga untuk seluruh Indonesia. Beda provinsi, bisa beda nasib. Nah, ini dia bagian paling penting dari obrolan kita. Sebelum Anda semangat tanda tangan surat pemesanan kendaraan, ada satu pertanyaan krusial, satu pertanyaan wajib yang harus Anda tanyakan. Ini buat jaga-jaga supaya nggak ada kejutan di belakang hari. Jadi, catat baik-baik. Pas lagi di dealer, sebelum deal, tanya dengan tegas. Pak, Bu, kebijakan pajak mobil listrik di provinsi ini yang pasti gimana ya? Udah gratis atau belum? Jangan pernah berasumsi, pastikan dulu jawabannya. Cuma itu cara satu-satunya biar Anda nggak salah langkah. Oke? Semoga pencerahan ini berguna ya buat Anda. Terima kasih.